Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Painem. Ini anak saya bernama Ridwan. Sekeharian saya mengurusi anak saya Ridwan yang kurang normal. Setiap harinya sama saya beri makan, minum. Asal-asalnya dia menghilang selama 5 bulan. Entah kemana, saya nggak tahu. Setelah 5 bulan menghilang, balik ke rumah orang tuanya, dia jadi kurang, nggak normal. Clear, jelas. Jelas. Iya, apa lebih jelas lagi bicara bahasa Inggrisnya? Iya, you mom. Yes. Kan tadi Anda berbicara you mom. Saya selama 2 tahun Mama Dede mengurusi Ridwan. Kalau lagi dia kumat, dia suka ngamuk, marah-marah. Tapi kalau lagi nggak kumat, dia biasa-biasa aja. Sebenarnya Ridwan ini Mama Dede anak yang pinter, ngajinya juga pinter. Tapi sayang kok jadi begini gitu Mama Dede, anak saya. Saya serahkan kepada Allah aja Mama Dede. Wan, kamu kenapa sih Wan? Makasih ya sama kamu Wan. Makasih ya sama kamu Wan, bertahun-tahun seperti ini Wan. Demikian Mama Dede yang saya ceritakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, itu mah Ibu Paidem, ini banyak orang juga yang mempunyai anak seperti ini mah. Ada yang sampai dipasung gitu karena anaknya mempunyai kelainan stres lah itu. Nah, sebagai orang tua atau keluarga yang mempunyai anggota seperti ini, apa yang harus dilakukan, Pak? Saya yakin Bu Painem dan teman-teman yang lain yang punya keluarga yang maaf stres seperti ini sudah berusaha biar anak, keluarga, mantu, ponakannya menjadi orang baik, orang yang beriman, orang bertakwa. Namun rupanya dalam perjalanan waktu ketika mereka mengarungi hidup dan kehidupan, karena yang namanya iman, al-iman yajid wa yanqus, iman itu naik turun anggot-anggotan, kemungkinan ketika iman mereka rendah, hantaman datang, mereka nggak siap. Itulah yang terjadi. Harusnya ketika hantaman datang mereka nggak siap, ada orang yang merangkulnya. Seharusnya saat itu ada orang yang merangkulnya. Kembalikan kepada imanan yang baik. Kemungkinan pada saat jatuh imannya, ada hantaman yang datang, tidak ada orang yang mendekati, tidak ada orang yang merangkulnya, semakin terpuruk dia. Datang lagi hantaman, makin berat terpuruk, terus bertubi-tubi, makin berat dia terpuruk. Inilah yang terjadi dengan Ridwan dan teman-teman. Sekarang, kepada siapapun Anda yang menghadapi masalah yang seperti ini, ya Allah, kita bisa merasakan. Pasti berat, lahir maupun batin. Nggak bisa bebaskan kemana-mana dia. Yeah. Kita mau pergi kemana mikirin, di rumah si Ridwan bagaimana? Udah makan apa belum? Ngamuk enggak? Keluar rumah pintu ditutup apa enggak? Ya. Ya Allah, saya sangat merasakan itu. Apa yang Anda rasakan Bu Painem? Kita mohon sama Allah kekuatan fisik, kekuatan lahir, kekuatan batin, kekuatan mental, kekuatan iman, kekuatan Islam, kekuatan akidah kita kepada Allah. Rezeki pasti Allah berikan, asal kita mau usaha. Saya yakin kita diberikan kesempatan oleh Allah bagi orang yang takwa. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan. Ya. Siapa yang takwa kepada Allah, seberat bagaimanapun masalah, jalan keluarnya pasti ada. Ya. Saya yakin Bu Painem, kita semua berdoa buat Bu Painem. Mudah-mudahan Anda sanggup menghadapinya juga Painem-Painem yang lain. Ya. Mudah-mudahan kita diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala agar bisa menghadapi masalah yang sangat berat ini. Yang maaf, saya sendiri terus terang, kalau saya menghadapi masalah ini belum tentu saya sanggup. Masya Allah luar biasa. Ya. Mudah-mudahan Allah berikan kekuatan kepada kita semua. Mah, ini
Allah kan menurunkan cobaan itu sesuai kemampuan yang diujinya, Mas. Tapi Ridwan sepertinya nggak sanggup menahan sehingga dia stres. Itu gimana, Pak? Pada saat ujian datang, Ridwan itu imannya lagi turun. Gimana? Kan yang namanya iman itu al-iman yajid wa yankus, naik turun. Mungkin iman Ridwan lagi turun, hantaman datang. Atau maaf dalam tanda kutip barangkali. Ada orang banyak yang di lingkungan masyarakat kita yang belajar ilmu hikmah. Iya, betul. Belajar ilmu hikmah itu kan ada aturan. Fisiknya, mentalnya, imannya kuat enggak. Banyak orang yang belajar bukannya jadi semakin pinter, semakin baik. Bahkan semakin seperti yang kita lihat dalam PT tadi. Iya. Seperti Ridwan. Karena maaf, saya pernah dengar ada orang bercerita, yang namanya belajar sesuatu ilmu, itu ada yang dimasukkan jin ke dalam tubuh orang tadi. Boleh jadi, mungkin makhluk halus yang masuk ke dalam tubuh orang tadi, yang jahat. Iya. Atau masalahnya berbeda. Mungkin ilmu yang dimasukkan ke dalam dia, otak dia nggak siap. Iya. Banyak kemungkinan yang terjadi kenapa orang stres. Iya. Bisa disembuhkan itu, Mah? Bisa kepada ahlinya. Iya. Kepada orang yang dulu masukkan ilmu tadi, ambil lagi, Ya. cabut lagi. Nah, hukumnya buat orang seperti Ridwan, kewajiban-kewajiban sholat, puasa itu bisa masuk gak, Mas? Itu sama seperti orang maaf, kurang akal. Ya. Kan kalau lagi normal, wajib, lagi akalnya hilang, tidak wajib. Tidak ada kewajiban. Ya. Ya, jadi nggak wajib. Kalau dilihat kayak Ridwan ini kan Iya, sepanjang nggak tadi sadar dia. nggak sadar terus. Kalau gitu. lagi sadar, wajib. Wajib, Makanya gitu, ya. anggot-anggotan Iya. kewajibannya. Kalau dia meninggal dalam keadaan seperti ini, gimana tuh, Mah? Kan dia Di antara keduanya, Iya. tidak ke surga, tidak ke neraka. Kenapa? Nggak ada yang bertanggungjawabkan. Iya. Tapi yang dia pertanggungjawabkan semenjak dia balik sampai dia datang sakit. Oh, Itu gitu. dipertanggungjawabkan. Iya, baik. Baik, kita akan berikan lagi satu kesempatan Ibu untuk bertanya. Siapa, Bu, yang mau bertanya? Ya, silakan. Hitam-hitam kereta api. Iya. Iya. Silakan tolong mic-nya, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Nama saya Ibu Eni dari Majelis Taklim Darussalam Condet Batu Ampar. Iya. Mama, saya mau nanya, Iya. ada orang tua yang nikah lagi semenjak ditinggal sama istrinya, dia nikah lagi, tapi lagi sama istrinya yang dulu dia suka berantem terus. Semenjak nikah lagi dia akur, udah gitu sama anak-anaknya itu neken mah. Selalu minta uang gitu untuk Siapa? bapaknya itu. Saya Iya. tanya, bapaknya usia berapa? Kalau sekarang dulu lagi nikah usia 60-an mah. Ya Ya. wajar, udah pensiun, udah punya duit, punya bini. Ya minta sama anaknya, Iya. sama siapa Kan lagi bukan deh. begitu, Iya. bukan begitu mah. Kalau anak-anaknya sih boleh aja katanya ini minta asal untuk kehidupan sehari-hari Iya. gitu. Nah, ini teh buat Bapaknya ini untuk ini menghidupin emaknya yang baru itu yang masih yang banyak Oke, anaknya ya. itu. Jadi dia tuh ngejual sawah tuh tanpa sepengetahuan anak-anaknya. Oke, gitu. baik. Ibu, ketika orang menjual sawah nggak ngomong sama anak saya, uang Iya. duit gue, buat cerita Iya, nggak bener. apa lu deh? Iya. Duit mama beli sawah. Iya, sawah-sawah ente. Sawah-sawah Iya. mama. Lu anak ikut campur amat sama orang tua. Tidak ada kewajiban orang tua jual sawah, jual rumah ngomong sama anak. Wong aku beli juga duit saya. Tapi ini maaf sawahnya dijadiin Iya, rumah mic-nya tolong lebih istrinya. dekatin. Tidak Dibikinin. masalah, Oh, gitu ya? Ibu. Oh. Maaf, pemirsa NTP, biar ngerti ya, ini banyak di masyarakat yang salah. Saya tanya, waktu bapaknya beli sawah, duit siapa? Bapaknya. Duit bapaknya sama ibu almarhum. Oke, Ah. terus dijual sama siapa? Dijual sama bapaknya sama istri yang sekarang. Saya tanya, waktu bapak dengan istrinya almarhum, istrinya nyari duit nggak? Nyari duit. Udah dibagi waris belum saat itu? Belum. Harusnya dibagi waris dulu. Iya, itu Kenapa masalah. jadi anak-anaknya tidak bisa protes kalau belum diselesaikan? Iya. Nah, itu Kalau dia yang soal protes. anak minta duit sama orang tua wajar. Iya. Wong anak kita yang nyekolahin kok. Iya. Ngasih duit dong sama mama sekali-kali Del. Iya nih. Tuh gitu anak Susah sama orang banget, tua. ya. Maaf, Iya. saya bener. Di masyarakat banyak anak-anak yang nggak ngerti. Bapaknya kawin lagi marah. Bapaknya jual sawah marah. Hak dia. Anak bisa ngurus apa sama orang tua? Anak mantu paling nanggoknya seminggu sekali sejam. Punya kebutuhan dong. Ya. Jangan marah. Gitu, Dia Bu. ngurusin anaknya yang baru dan isi yang baru.
ya wajar kewajiban dia. Ya, Berani nikah sama gitu, emaknya. Anaknya juga kewajiban dia, gitu. Gitu ya Bu ya. Jadi nggak usah khawatir. nggak Kalau sawah usah. orang yang Itu dijual hak baru dia. marah ya. Oh jadi Iya. anaknya nggak usah Ya, protes. terima gitu. Nggak kasih. usah, Iya, Bu, hak iya. dia. Hak dia, Hak dia. iya, Sawah gitu. punya dia. Ya, kalau protes Iya. juga udah nggak usah Iya Bu, di. iya Ibu protes gitu Oh, terus ya. protes. Pokoknya udah dulu ya. Baik, Ah, terima malah kasih Ibu ada ya. anak katanya Iya. gitu Ya, kalau protes. tidak. Iya, iya. Kecuali kalau yang beliin anaknya. Iya. Iya Bu Oke? ya. Ya, ya. Makasih. Makasih Mama. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Kelewatan amat jadi Iya. anak. Minta duit. Ribut. Ngejual sawah dia ribut. Ribut juga, Hak iya. dia.